Selamat datang di presentasi dari kelompok kami, kelompok TimeCube. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan game desain dokumen tentang game kami yang berjudul Long Time Ago. Project goals dari project ini adalah, yang pertama, belajar publikasi dari sebuah game. Yang kedua, mencoba membuat sebuah game yang kecil, karena ini hanya untuk memenuhi tugas kelompok. Kemudian menambah pengalaman membuat game, menambah kerjasama antar tim, serta belajar membuat story yang menarik. Judul dari game ini adalah Long Time Ago, yang disingkat dengan nickname LTA Demo. Konsep dari game ini sendiri adalah sebuah puzzle platformer yang memanfaatkan perubahan lingkungan berdasarkan waktu. Jadi game ini terdapat tema masa lalu dan juga tema masa depan. Secara desain, game ini mirip dengan game Lost Journey yang merupakan game dari Seoul Game Information Co. Ltd. Namun kami di sini memakai konsep time travel yang berbeda. Genre dari game ini itu sendiri ada 3 secara garis besar. Yang pertama itu puzzle, di mana game ini menggunakan teka-teki sebagai core dari gamenya. Selanjutnya single player, di mana game ini hanya bisa dimainkan oleh 1 orang. Selanjutnya casual, di mana game ini tidak berisikan banyak aksi, sehingga membuat game ini tidak menguras banyak tenaga untuk dimainkan. Target audience, yang pertama umur 7 tahun ke atas, bisa laki-laki dan perempuan, pengguna PC, dan penggemar puzzle game. Untuk game flow summary dari game ini, yang pertama itu ada menu screen dan campaign. Dari campaign itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu new game, gameplay, serta next stage. Untuk look and feel dari game ini, kami menekankan kepada 2 different time, serta fantasi industrial. Pada game ini, untuk game progression-nya, yaitu bergerak kanan-kiri, serta melompat. Kedua ada pergantian ruangan, yang dimana ruangannya ini ada 2, yaitu goal room serta subroom. Yang ketiga mencari time cube pada subroom. Keempat yaitu berinteraksi dengan time cube, di mana player dapat mengambil serta meletakkan time cube. Yang kelima itu melakukan dari hasil interact, yaitu dibagi jadi 3. Yang pertama itu mencapai goal room, yaitu menang atau menuju ke next stage. Yang kedua itu tidak mencapai goal room, yang dimana player harus melanjutkan proses penyelesaian puzzle pada game. Yang ketiga mendapatkan time cube. Dan yang terakhir adalah next stage. Untuk mission structure ini, stage-nya yang pada game ini dibagi jadi 5. Setiap stage yang dimana tidak termasuk tutorial, memiliki minimal 4 room, dimana jumlah room dalam satu stage umumnya akan bertambah seiring bertambahnya level. Untuk puzzle structure yang ketiga yaitu player mempelajari peta room atau mapping, player menentukan lokasi meletakkan time cube, player mempelajari cara melewati rintangan. Objektif dari game ini yaitu mencapai goal room tentunya, lalu menyelesaikan semua stage. Bagian opsionalnya adalah time cube dapat dipakai untuk mengumpulkan semacam collectible yang berhubungan dengan plot. Untuk pergerakan, kita sudah menyebutkan bahwa kita menggunakan move dengan kiri kanan, atas untuk lompat, dan kita menggunakan tombol control untuk melakukan ambil atau drop time cube-nya. Beberapa objek-objek yang dapat dimanipulasi di dalam game ini adalah satu, time cube-nya itu sendiri, itu bisa dibawa dan diletakkan. Time cube ini juga bisa diletakkan di atas altar untuk mengaktifkannya. Begitu diletakkan di atas altar, satu ruangan tersebut langsung berpindah dari wujudnya yang broken menuju wujudnya yang fixed. Setelah itu ada beberapa collectible lainnya agar story dapat dijelaskan dengan lebih jelas. Untuk action, time cube ini bisa mengubah state dari sebuah ruangan dari broken menjadi fixed dan vice versa. Jadi kalau misalkan time cube-nya udah diambil dari altar, apa yang sudah dari fixed jadi broken lagi. Dalam permainan ini, alur dari screen flow-nya dimulai dari splash screen, yaitu menampilkan logo dari tim kami. Kemudian adalah start screen, di mana menampilkan logo permainannya itu dan ada sebuah teks tulisannya tap to play. Berikutnya, begitu diklik, langsung dibawa ke menu screen yang berisi new game, continue, setting, credit, dan exit. Kemudian dilanjutkan dengan layar permainan baru. Dari menu-menu tersebut, kita punya beberapa pilihan. Pertama, new game screen. Di new game itu ada 2-3 slot dan sebuah tombol untuk memainkan. Terus kemudian ada continue screen, isinya ada 2-3 save slot.
dan sebuah tombol untuk continue. Setelah itu ada setting screen, isinya untuk mengubah volume musik atau sound effect. Lalu ada juga screen credit, isinya kredit atau atribusi-atribusi yang kita pakai. Setelah itu kita akan dibawa ke storyline, semacam prolog untuk setup plot pada ceritanya. Jadi berikutnya kita masuk ke screen gameplay. Ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada player utama. Kita berinteraksi sebagai pemain. Terus kemudian ada panel map, isinya data stage secara keseluruhan di level saat ini, beserta posisi playernya saat itu juga. Kemudian ada option panel, kalau kita menekan tombol option, yang isinya sound, music, atau quit. Tentang save dan continue, kita menggunakan sistem autosave. Jadi autosave itu dilakukan ketika player berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Begitu juga ketika player ingin keluar dari permainan. Lalu load game dapat dibuka kembali ketika menu screen lalu continue. Pada suatu waktu di tahun 20XX, terdapat karakter yang senang menjelajah. Suatu hari ia menjelajah ke daerah industrial yang ditinggalkan. Pada saat ia menjelajah di daerah tersebut, ia tidak sengaja mengaktifkan kotak ungu yang membawanya ke masa lalu. Karena penasarannya, ia memutuskan menjelajah lebih jauh mengenai daerah industrial tersebut. Karakter tersebut melewati banyak rintangan karena daerah tersebut tidak dapat dilewati. Dengan bantuan time cube yang ia tidak sengaja nyalakan, ia berhasil menjelajahi lebih jauh. Seiring proses karakter mempelajari kepingan time cube. Jadi dari cerita ini, karakter kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana time cube tersebut bekerja. Dari kelompok kami membuat konsep art seperti ini, di mana pada gambar bagian kiri atas merupakan bagian future. Gambar atas kanan adalah past atau masa lalu, dan jadi ketika time cube digunakan, environment akan berubah. Jika dari past, dari atas kiri akan berubah menjadi atas kanan. Di situ juga terdapat simbol kapan time cube digunakan sehingga time cube berkurang atau time cube bertambah. Karakter yang di tengah adalah gambaran karakter yang akan kami gunakan untuk project game ini, dan gambar bawah kiri dan bawah kanan adalah ketika time cube diletakkan pada altar. Pada konsep level yang kami akan tunjukkan seperti level tutorial, di mana tutorial itu ingin men-trigger player untuk melakukan tindakan lompat, men-trigger player untuk mengambil dan membawa time cube, men-trigger player untuk meletakkan time cube, memperkenalkan cara kerja altar, dan tutorial itu sendiri terdiri dari beberapa room. Berikut ada contoh level yang mungkin dimainkan pada permainan kami. Pada atas kiri adalah proses di mana karakter tersebut akan jatuh ke bagian industri sehingga dia tidak dapat kembali. Namun pada room tersebut, kami ingin mengajarkan player untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Ketika berpindah ruangan, kita akan mengajak karakter kita untuk melakukan tindakan lompat sekaligus mengambil time cube tersebut dan meletakkannya pada altar. Kita akan mengarah ke bawah kanan, ke bagian bawah abu untuk menunjukkan bahwa time cube tersebut telah diaktifkan, sehingga akan muncul jalan untuk menuju ruangan berikutnya. Di gambar bawah kanan, karakter kita akan memicu untuk mengambil time cube yang ada pada altar, sehingga time flow-nya akan berubah lagi menjadi gambar paling atas kanan. Untuk visual sistemnya, kami menerapkan horizontal view landscape seperti game platform di PC pada umumnya. Terus untuk heads-up display, kami menampilkan info total dari time cube yang dimiliki player. Untuk control system, kamera stay di setiap room. Untuk audio, music, dan sound effects, kami menyesuaikan dengan tema yang udah dijelaskan tadi dari game. Untuk help system, berupa arahan tombol yang harus ditekan player untuk melakukan beberapa aksi. Help system ini akan ditampilkan hanya pada tutorial stage. Target dari hardware kami, yang pertama OS, yaitu Windows 7 64 bits or newer, prosesor Intel Pentium, memori 1 GB RAM, graphics 512 MB VRAM,
Terus untuk storage, kami hanya membutuhkan 100 MB available space. Untuk pengembangannya, hardware dan software. Untuk game, kami menggunakan game engine Godot. Musik dibuat dengan Muse Core 3. Dan grafik dibuat menggunakan Paint Tool SAI 2. Selanjutnya daftar pustaka, kita memakai coding dari full Godot, jadi dokumentasinya adalah dokumentasi Godot. Terus tadi udah dijelasin bahwa karakter utama dan time cube-nya kita gambar sendiri, serta untuk environment atau tile-nya kita akan cari open source, cari yang free. Tema dari game ini Long Time Ago itu break and change. Environment-nya itu akan berubah sesuai dengan timeline-nya. Kalau time cube-nya ditaruh, dia jadi fix, terus timeline-nya jadi pas. Begitu juga sebaliknya. Saat time cube-nya diangkat, environment-nya jadi environment-nya present. Sekian presentasi dari kami. Tim kami terdiri dari Aldi, saya sendiri, Fadil Sultoni, ada Muhammad Aififul Amin, Muhammad Hasan Albar, Aloysius Kurnia Mahendra, dan Muhammad Urwatil Wutsko. Terima kasih semuanya.